Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyifa Idina Putri dengan NIM 1221162072 dari kelas 3A BKPI Fakultas Tarbiyah dan Pembunuhan dari jurusan BKPI. Dengan adanya video ini, saya ingin melengkapi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Islam Pendidikan Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu ada jelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh mayoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam, mengingat tidak ada pembelajaran agama di sekolah pemerintah di sana. Nah, jawabannya itu minoritas Muslim di Singapura dapat memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam melalui yang pertama itu madrasah. Menghadiri madrasah atau sekolah Islam yang menyediakan pendidikan agama Islam setelah jam sekolah biasa. Nah, yang kedua itu lembaga keamanan. Bergabung dengan lembaga keamanan di komunitas mereka yang menyelenggarakan kelas-kelas agama dan kegiatan muslim lainnya. Nah, yang ketiga itu ada program ekstrakurikuler. Nah, mengikuti program ekstrakurikuler ini atau ekstrakurikuler agama Islam di sekolah atau lembaga non pemerintah yang menyediakan pelajaran agama. Nah, yang keempat itu kerjasama komunitas. Nah, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di komunitas Muslim seperti kajian kitab, diskusi kelompok, dan seminar agama lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh pengetahuan agama Islam meski tidak ada pembelajaran agama resmi di sekolah mereka. Soal kedua yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan etnis tahun 1969 dan dampaknya pada kuat nuansa dan citra Islam di Malaysia. Jelaskan. Nah, pasca kerusuhan etnis tahun 1969 di Malaysia, pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi ketegangan etnis. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi baru atau NEP yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara kelompok etnis dan dampaknya sementara NEP menciptakan stabilitas ekonomi juga menimbulkan perdebatan terkait isu keadilan dan pemberdayaan ekonomi. Terkait kuatnya nuansa dan citra Islam di Malaysia, kebijakan ini turut mendukung peningkatan peran Islam sebagai elemen identitas nasional. Pemerintah memperkuat unsur Islam dalam kebijakan sosial dan pendidikan, menciptakan kesan bahwa Islam merupakan komponen kunci dalam pembangunan nasional. Namun, pendekatan ini juga dapat menciptakan ketegangan antara kelompok agama di negara ini, tergantung pada interpretasi dan implementasinya. Soal ketiga yaitu apa asal-usul kata Moro dan apa makna kata itu sesungguhnya, mengapa belakangan orang tidak lagi memakai kata Moro dengan konotasi negatif lagi. Nah, jawabannya itu asal-usul kata Moro berasal dari sejarah penjajahan Spanyol di Filipina pada abad ke-16. Kata ini digunakan oleh Spanyol untuk merujuk pada masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Makna kata ini terdiri berasal dari istilah bahasa Spanyol yaitu Moro yang merujuk pada bangsa Moor atau Muslim di Spanyol pada abad pertengahan. Dalam konteks modern, perubahan persepsi terhadap kata Moro dapat berkait dengan evolusi kesadaran sejarah dan upaya untuk menghindari stereotip negatif. Masyarakat kini cenderung berupaya memahami dan menghargai keberagaman budaya serta mengurangi penggunaan kata dengan konotasi diskriminatif atau merendahkan. Perubahan ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan pemahaman saling menghormati dan toleransi antar budaya. Keempat itu, apa kebijakan Amerika dan pemerintah Filipina sendiri yang menyumbang bagi migrasi besar-besaran Kristen di Filipina Utara ke
wilayah Muslim di Filipina Selatan? Jawabannya itu migrasi besar-besaran Kristen dari Filipina Utara ke wilayah Muslim di Filipina Selatan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik internal. Beberapa faktor termasuk tekanan demografis, persaingan sumber daya, dan isu-isu agraria. Namun, sepanjang sejarah ada pula faktor eksternal yang memainkan peran, termasuk kebijakan kolonial Spanyol dan Amerika. Pada masa kolonial Spanyol terdapat kebijakan penanaman agama di Katolik di Filipina Utara yang kemudian mempengaruhi komposisi agama di wilayah tersebut. Setelah perang Spanyol dan Amerika dan juga perjanjian dengan Amerika Serikat pada tahun 1898, Filipina menjadi koloni Amerika, dan ada upaya untuk mengenalkan nilai-nilai Amerika dan agama Kristen Protestan. Pada tingkat nasional, kebijakan agraria dan pengaruh agama Kristen juga memainkan peran dalam migrasi ini. Hal ini menciptakan dinamika sosial dan agama yang berkontribusi pada perbedaan antara Filipina Utara mayoritas Kristen dengan Filipina Selatan yang mayoritasnya Muslim. Sekian penjelasan singkat dari saya, terlebih dan terkurang